Bulan puasa telah berlalu, Lebaran tiba. Seperti biasa, bulan puasa adalah salah satu di mana perputaran keuangan di tanah air Indonesia adalah masuk ke masa tercepatnya, alias domestik konsumsi dalam negeri berputar cepat yang membuat ekonomi bertumbuh seharusnya ya. Namun kita semua tahu di tahun 2025 ini adalah tahun yang berat. Tahun ini bukan karena masalah dunia di luar Indonesia, namun dapat dipastikan karena masalah dalam negeri yang selama tahun-tahun kemarin memang tidak punya grand design ekonomi bernegaranya. Ditambah strateginya adalah dengan berhutang, menyebabkan biaya bayar cicilan bunga utang. Di tahun 2025 ini saja pemerintah harus menyediakan dana 800 triliunan, dan dikarenakan itu juga pendapatan negara turun dari pajak yang memang kebijakan selama 10 tahun kemarin tidak pro swasta. Maka strategi bernegara dengan terpaksa dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo adalah melakukan efisiensi pengeluaran yang tidak produktif. Namun yaitu pengeluaran seperti perjalanan dinas, meeting, seminar, event dipangkas habis-habisan sehingga bisnis perhotelan, MICE, hospitality terkena imbas yang parah. Bisnis turun hingga 47% minusnya di bulan Maret tahun ini. Gempuran beruntun setelah bisnis perhotelan di bulan Januari dan Februari di awal tahun 2025 ini juga turun 30%-an. Jualan kamar hotel di seluruh Indonesia dibandingkan year to year dengan pendapatan bulan yang sama pada tahun yang lalu. Kemudian terdapat data bahwa 33%-an orang pada lebaran ini tidak mudik alias masih terpatri di tempatnya tinggal mencari rezeki atau bekerja, atau sudah tidak punya pendapatan lagi untuk ongkos pulang. Diperparah lagi dengan banyaknya berita korupsi yang bertumpuk-tumpuk yang semua ini seakan-akan hendak dibuka semua sekarang. Tentunya agar masa depan Indonesia itu bersih dan mudah-mudahan semua ini dijatuhi hukuman mati koruptornya. Amin. Kita semua tahu kalau korupsi di Indonesia itu nol alias tidak ada korupsi, maka Indonesia bukan seperti negara tengah dengan pendapatan per kapita 4.500-an dolar seperti sekarang, namun sudah dipastikan berada di atas 12.000 dolar per kapita alias 3 kali lebih makmur dari sekarang. Namun ya itulah akibat dari reformasi, kebebasan sipil menjadi kebablasan sipil, juga oknum pejabat terutama bidang keamanan dan keadilan tidak berjalan sama sekali yang membuat korupsi marak di mana-mana. Padahal ada benteng yang seharusnya kuat menghadang korupsi itu, yaitu pilar beragama. Indonesia adalah bangsa yang religius, namun ternyata tingkat korupsinya salah satu terburuk di dunia. Meski semua ajaran agama yang diakui di Indonesia itu menentang dan melarang korupsi, nyatanya korupsi banyak terjadi dan makin menjadi-jadi sekarang ini. Dalam catatan survei, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan religiulitas tertinggi di dunia, taat pada menjalankan perintah agama. Namun untuk urusan korupsi, Indonesia juga masuk dalam peringkat separuh terbawah dari 180 negara dengan indeks persepsi korupsi terendah. Meski semua agama melarang korupsi, mengapa ajaran agama tidak cukup kuat menahan perilaku korupsi umatnya? Ada yang bisa menjawab? Atau karena ustadznya atau pendetanya jualan kemewahan juga, pakai duit haram juga karena dibayar oleh pejabat yang korupsi? Sekali lagi, ada yang bisa menjelaskannya? Survei menempatkan Indonesia sebagai negara ketujuh paling religius di dunia. Sebanyak 98,7% responden dari Indonesia mengakui religius. Menjadikan Indonesia negara di antara negara-negara G20, Indonesia adalah satu-satunya negara yang masuk dalam 40 negara paling religius di dunia. Survei itu juga menguatkan jajak pendapat sebelumnya oleh Pew Research Center pada 2018 bahwa sebanyak 93% responden Indonesia menilai agama itu sangat penting. Sekali lagi, survei ini dilakukan di semua responden dari semua agama yang diakui di Indonesia, di mana hasilnya salah satunya sebanyak 72% responden yang beragama Kristen mengakui rajin mengikuti ibadah minggu dan 84% responden Muslim mengaku menjalankan sholat setiap hari. Lalu kenapa masih korupsi? Ini adalah sebuah renungan Lebaran 2025.